وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membukakan pintu kebaikan, di mana janjinya Allah melalui lidah Nabi Muhammad untuk kita yang hidup di dunia ini. Ada satu janji dan satu tanda untuk kehidupan kita. Dengan tanda ini kita bisa mengenal siapa diri kita. Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kalau Allah ini sudah menginginkan orang ini hidupnya di jalan yang baik. Ini orang jalan hidupnya baik. Kebaikan ini maknanya luas, penuh dengan kesenangan, dan akan mengantarkan dia kepada satu kesenangan yang benar, kesenangan yang hak, kehidupan yang benar di sisi Allah dan di dalam keadaan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki perjalanan yang benar inilah yang akan bahagia. Dia tidak akan tertipu oleh dunia yang banyak kejadiannya ini. Akan tetapi mereka dipilih menjadi orang yang baik di dalam perjalanannya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Jikalau Allah menginginkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pemahaman kepada diri kita ilmunya Nabi Muhammad. Hadis yang difirman Allah, "Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira." Barang siapa yang diberikan ilmu hikmah, maka orang itu telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Allah yang menyebutkannya bahwa kebaikan yang dia dapatkan adalah kebaikan yang banyak. Allah yang bisa menghitung segala-galanya. Allah yang menciptakan banyaknya rumput di dunia dan banyaknya pasir, mengatakan bahwa kita kalau bisa mendapat hikmah, ilmu hikmah ini, maka kita adalah orang yang mendapatkan kebaikan yang banyak. Untung kita. Namanya kita orang yang untung. Tahu dengan keuntungan yang banyak ini yang Allah mau berikan kepada diri kita karena punya ilmu hikmah. Hari ini dan mudah-mudahan Allah berikan istiqomah, kita bisa membaca kitab yang bernama Al-Hikam. Ini kitab namanya Al-Hikam, dikarang oleh Imam Ahmad ibn Abdullah Sakandari. Kitab ini penuh keramatnya. Berapa banyak orang yang gak kenal jadi kenal sama Allah. Yang jauh gak tahu nama Allah, tapi akhirnya jadi sepertinya menyaksikan Allah. Memang hidup di dunia bersama Allah dia hidup. Di dunia ini yang kecil tapi dia bisa bersama Allah yang maha besar. Kitab ini banyak mendekatkan manusia kepada Sang Khaliq Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang min ahli tasawuf, sufi yang bisa dekat sama Allah, wali min awliyaillah, kecuali pernah baca kitab ini dulu. Baru bisa menjadi satu ulama sampai memuji kitab ini. Jikalau ada ayat, ada bacaan selain Al-Quran boleh dibaca di sholat, kami diperintahkan untuk membaca Al-Hikam ini. Untuk dibaca di sholat. Al-Imam Ahmad ibn Abdullah Sakandari memberikan judul kitab ini dengan Al-Hikam, mengharapkan kita mendapatkan kebaikan hikam yang baik, yang banyak tadi. Nabi Sulaiman ketika mau diangkat derajatnya, apa Allah berfirman? Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Dan kami berikan pemahaman kepada Sulaiman dan kami berikan ilmu dia. Allah kalau mau mengangkat derajat orang diberikan ilmu. Ilmu inilah yang mengangkat derajatnya. Ilmu inilah yang menjadikan dia ini melihat dunia ini bagaimana. Ilmu inilah yang akan menjadikan dia selamat hidup di dunia ini.
Jalannya ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Pengen selamat di dunia harus punya ilmu. Pengen selamat di akhirat punya ilmu. Pengen dua-duanya selamat, ilmu lah yang akan menyelamatkan kita. Jadi kalau orang sudah hidupnya tidak berteman dengan ilmu, temannya dengan egonya, temannya dengan nafsunya, maunya lah yang dia pikirkan. Tidak ada satu sistem atau ilmu yang mengatur pikirannya, mencahayai kehidupannya. Orang seperti ini akan binasa hidupnya. Dinamakan orang ini tidak punya pegangan hidup. Nabi Muhammad diutus di muka bumi ini, innama bu'itsu mu'alliman. Aku diutus muka bumi ini untuk memberikan ilmu. Karena ilmu lah manusia bisa menjadi orang yang selamat, yang bahagia, yang akan mendapatkan sakinah, thama'ninah, segala kebaikan dan harapan yang sangat tinggi itu akan kita dapatkan dengan kita punya ilmu. Seperti halnya kita sudah melihat banyak yang kita punya. Kita punya ini, punya itu. Ilmu ini harus kita punya. Imam Hasan al-Basri mengatakan, "Lau kana lid-dunya surah, lau kana lil-ilmi surah, lakana suratuhu ajmal minal qamar, wa ajmal minas syams, wa ajmal minan nujum." Kalau ilmu yang kalian dapatkan ini ada bentuknya, sesungguhnya bentuknya lebih indah daripada matahari, daripada bulan, dan daripada bintang-bintang. Kau punya ilmu sepertinya kau punya matahari. Bagaimana kayanya hidup? Bukan punya lautan lagi, matahari dia punya, bintang dia yang punyanya. Tapi Allah tidak bentukkan itu. Kalau mereka tahu apa yang Allah turunkan di dalam ilmu itu, dibilang layatunahu walau habwa. Mereka akan merangkak-rangkak untuk datang ke majelis mengambil ilmu, walaupun dengan merangkak mereka akan datang di tempat tersebut. Riwayat yang lain bilang mereka akan saling membunuh supaya dapat keuntungan ilmu tadi. Untung kita dapat ilmu. Dan kalau bukan Allah yang mau, tidak bisa. Itulah Rasulullah tadi sudah kita dengarkan bagaimana sabdanya. Kalau Allah ingin ini kebaikan sampai kepada kita, baru dikenalkan sama ilmu ini. Kau harus punya ilmu. Tanda Allah sudah memanggil kita. Allah lah sudah memberikan satu garisan untuk kita bisa mendapatkan kebaikan yang besar yang Allah pilih. Dan Allah berikan kepada hamba-hamba yang memang Allah ingin selamatkan dia di dunia sampai akhirat. Tapi kalau Allah sudah tidak ingin keselamatan itu sampai kepada diri manusia, dia tidak dikenalkan sama ilmu. Hidupnya dengan buta, hidupnya dengan maunya, hidupnya dengan nafsunya. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Al-Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari memulai perkataan pertamanya dengan min alamatil i'timad 'ala al-'amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Setengah dari tanda bahwa seorang itu bersandar diri pada kekuatan amal usahanya, yaitu berkurangnya pengharapan terhadap rahmat karunia Allah ketika terjadi padanya suatu kesalahan atau dosa. Allah perintahkan kita untuk kita bersandar dengan rahmat-Nya. Apapun. Kita masuk surga pun bukan dengan amal kita. Kita masuk ke surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada satu manusia mengatakan, "Wahai malaikat, aku ingin masuk surga dengan amalku." Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wahai malaikatku, timbangkanlah matanya." Untuk Allah timbang dan Allah Subhanahu wa taala berikan ukuran. Dan semua amalan ibadah yang dia amalkan, dia perjuangkan di dunia ini, ditimbang dalam satu timbangan dan matanya ditimbang dalam satu timbangan. Amalan ibadah tersebut tidak bisa membayar nikmat materi. Semua tenaganya itu dan semua ibadahnya ditimbang di dalam satu timbangan dan mata diletakkan di dalam satu timbangan. Amalan kita tidak bisa membayar nikmat materi. Tambah lagi duit kita taruh sebanyak mungkin untuk membayar oksigen saja tidak bisa. Dari pagi sampai sore kita kerja untuk membayar nikmat telinga tidak bisa.
mahalnya nikmat ini, mahalnya rahmat yang Allah berikan kepada diri kita. Jadi manusia tidak akan satu pun masuk surga dengan amalannya. Tidak bisa manusia masuk surga ini kita mau andalkan saya sedekah, saya puasa, saya sholat 1000 rakaat setiap malam. Tidak akan bisa. Wala anta ya Rasulullah, walaupun saya Rasulullah bilang aku tidak akan masuk surga dengan amalanku. Cuma Allah yatagammadani Allah birahmatih. Allah sudah menyirami aku dari ujung kakiku sampai ujung rambutku ini dengan rahmatnya Allah. Jadi hidup butuh rahmat. Hidup ini anugerah pemberian Allah Subhanahu. Jikalau surga akhirat saja tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan rahmat, dan tidak bisa kita mengandalkan amal kita. Sudah di hari tersebut para nabi ketakutan semuanya, yang diminta cuma rahmat Allah. Tidak ada yang bilang ya Allah aku puasa, ya Allah aku berbuat ini, semua tidak ada. Amalan mereka taruh ke belakang sudah. Yang mereka harapkan adalah rahmat Allah yang menciptakan dunia sejagat raya ini. Dan Allah tidak iseng-iseng buat dunia ini. Allah bukan iseng-iseng. Ada tujuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan keberadaan kita ada di dunia ini. Bahkan setiap kejadian yang ada di hadapan kita, pada detik ini kita berkumpul bukan iseng-iseng dari Allah. Dan tidak akan lepas dari keinginan Allah. Allah punya keinginan. Mudah-mudahan keinginan yang baik untuk kita. Kebaikan dunia sampai akhirat. Dari sini terbuka jalan kita sampai ke surganya Allah. Di tempat yang penuh rahmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di surga nanti cuma rahmat Allah, anugerah Allah. Karena kehidupan ini butuh anugerah. Hamba lagi di dunia. Ikan hidup bisa dalam air. Kenapa? Ada pemberian Allah di sini. Kita di dalam air 5 menit bisa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ikan Allah hidupkan, dia menari di dalam air. Kenapa? Allah mau dan dia dapatkan anugerah dari Allah untuk hidup. Apa modalnya ikan? Modalnya Allah mau. Allah mau. Disinilah tempat semua manusia harus bergantung hidupnya. Mereka meyakini, dan inilah keyakinan yang benar. Kalau sudah ada pandangan itu, namanya keyakinan kita benar. Bahwa hidupku di dunia dan di akhiratku semuanya tergantung anugerah Allah. Ini orang sudah sadar namanya. Ini orang sudah memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, berarti tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat berlindung, berharap kecuali Allah cuma tempat kita. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan, tiada yang memberi dan menolak melainkan Allah. Zahir syariat menyuruh kita berusaha beramal, sedang hakikat syariat melarang kita menyandarkan diri pada usaha itu, supaya tetap bersandar kepada karunia Allah. Zahir syariat kita disuruh kita berjuang untuk masuk surga, beramal yang baik. Disuruh kita berjuang untuk mencari rezeki, berusaha dengan yang baik. Akan tetapi hati kita bergantung kepada Allah. Berkata para ulama, al-qalbul musyahid wal jismu tujahid. Hati kita terus menyaksikan Allah di dalam perjuangan. Badan kita berjuang, badan kita berbuat, badan kita beramal baik, badan kita berusaha, tapi hati kita menyaksikan bahwa tidak ada sesuatu tersebut akan turun bala rezeki mau jodoh kecuali dari Allah. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya sudah kita melihat di tempat ini. Tidak akan bisa menyentuh diri kita satu kejahatan apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah melihat hidupnya ini bergantung dengan rahmat Allah. Orang yang sudah melihat bahwasanya nasib dirinya, nasib anaknya, semua yang ada dia pikirkan, semuanya tergantung
dengan kehendak dan anugerah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang inilah memiliki keyakinan yang benar. Kita harus sampai di keyakinan ini. Harus nyampe hati kita bahwa ini semua kehidupan adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu dialah segala-galanya. Dulu ada seorang guru. Ini seorang guru bernama Al-Habib Ali bin Abdullah Segaf. Dia tinggal di negeri Singapura, duduk ini gurunya. Murid sudah hafal segala-galanya. Si murid ini hafal kutubus sittah, hafal Al-Quran, semua sunan Bukhari, Muslim, semuanya dia hafal. Sehingga bapaknya ini memiliki teman yang ada tinggal di India. Dulu India ini kota bisnis, kota yang paling maju India. Berubah. Afrika, semua dulu barang di Arab Saudi itu masuk dari Afrika. Sekarang berubah lagi. Bahrain akhirnya berubah Dubai. Dulu India, semuanya apapun bisnis berputarnya di India. Kota yang besar ini sehingga bapaknya tadi bilang kalau anak saya ini bisa hidup di India makmur. Dia bisa ngajar dan dibutuhkan. Kalau dia tinggal di Hadramaut, di sini banyak ulama, banyak orang alim-alim, guru-gurunya masih hidup. Dia bilang, wahai anakku, saya punya teman, abah ini punya teman, menteri di sana, menteri agama atau qadhi ini seperti menteri agama. Saya berharap kalau kau pintar dan ilmu yang sangat banyak, engkau jadi juru tulisnya, engkau bisa ilmu bermanfaat, bisa ngajar dan lain-lainnya. Tapi kalau kau di sini, ya Allah, kau belajar terus, tidak ada yang bisa kau ajari. Karena guru-gurumu masih hidup. Jadi coba kau minta izin sama Habib Ali bin Abdullah untuk membolehkan engkau berangkat. Karena ini guru wali min auliyaillah, orang yang kenal sama Allah, bukan cuma punya ilmu, orang kan kenal sama Allah, hidupnya bersama Allah. Al Habib Ali bin Abdullah ketika datang melihat, wahai Habib, dibilang kenapa muridku? Saya minta pamit ya Habib. Mau pamit apa wahai anakku? Saya ini mau pergi ke India. Kenapa ke India? Mau dakwah ya Habib. Siapa nanti di sana? Ada. Saya punya teman bapak itu qadhi di sana, menteri agama di sana. Jadi bagaimana kau hidup? Alhamdulillah dia tanggung semuanya. Makan, minum, tempat tinggal semua akan ditanggung sama orang ini. Baiklah. Dia semuanya. Masya Allah. Bagaimana? Bolehkah kita berangkat? Tak usah di sini aja. Kamu duduk di sini aja bersama Habibmu ini. Pulang. Gimana? Dapat izin bisa berangkat ke sana. Habib Ali bilang jangan berangkat. La ilaha illallah. Tidak berangkat. Kenapa? Apa sebab? Tidak tahu. Mungkin waktunya tidak pas. Coba cari waktu lain. Dicarilah waktu lain untuk dia bisa ngomong. Tidak Habib Ali lagi senyum, tertawa, datang lagi Habib. Kenapa? Saya pengen di India, mau pamit saya. Boleh kan? Ada siapa di sana? Ada teman bapak saya. Gimana hidupmu nanti di sana? Dia semuanya nyiapin makan, minum, semua di sini. Yang penting mau duduk di sana. Habib bilang sudah nak di sini aja sama Habib. Pulang di mana ada hambat? Ada. Yang ada tidak boleh gitu kan. Pasti ada yang salah. Engkau atau aku ini pasti ada punya salah ini. Sampai Habibmu ini tidak mengizinkan. Tidak mungkin karena ilmu ini banyak. Kitab ini kau hafal, kitab ini sayang aku di sini. Secara akal tuh orang yang ada pasti mengizinkan. Dia bilang, tak tahu Habib bilang begini. Sudah, kita cari temannya Habib Ali. Dicarilah temannya Habib Ali. Ini Habib Ali, iya temannya Habib Ali. Sudah ini jawaban kita ini benar atau salah? Kenapa Habib Ali menolak? Apakah kami ini permintaan kami ini sama? Apa yang ditanyakan Habib Ali kepada kalian?
Dibilang Habib Ali bilang ada siapa di sana? Dibilang bahwa ada teman bapaknya, dia yang nanggung hidup semua. Nah inilah salahnya dulu. Inilah salahnya. Kenapa kalian bilang ada teman si fulan? Kenapa kalian ada teman mengatakan ada teman bapaknya? Katakan Allah. Kenapa ini yang dibilang yang menanggung hidup temannya, ininya? Ya Allah, nah, si bapak itu nangis si bapak. Kita ditipu oleh kehidupan ini, sehingga kita lupa dengan Allah yang membentangkan kekuatan langit dan bumi ini. Malu saya mau pamit lagi sama Habib. Sudah banyak kitab hafal dia, tapi lupa sama yang punya dunia ini. Selama ini bertahun-tahun kita tidak melihat Allah, tidak bersama kita. Allah ini hidup. Lalai kita. Memang susahnya kalau kita hidup dari kecil terus untuk sukses. Dan sukses itu apa? Dengan kita punya harta. Akhirnya lupa dengan punya Allah. Tidak punya Allah. Kebingungan akhirnya. Harta membuat dia bingung. Bisikan ini lupa sama kehidupan akhirat. Keuntungan akhirat lupa. Bahwa untung dapat ilmu. Untung dapat berkah. Yang disangkanya untung itu ketika punya harta banyak. Karena diperas dari kecil. Kamu mesti punya duit. Kamu mesti punya duit. Kamu yang sukses itu punya duit. Ada orang tidak punya apa-apa, tidak tahunya kunci surga dia pegang. Ya Allah, kunci surga bukan kunci BMW lagi. Surga dia punya. Ini orang yang bahagia hidupnya. Sudah tahu, hatinya sudah bisa bertemu dengan jalan akhirat. Akhirnya orang ini bertobat. Nah, kita duduk dulu. Kita minta sama Allah, malu kita sama Allah ini, ya Allah, nah, dulu bapaknya dulu. Gak lama baru datang lagi. Assalamualaikum, nah, mana lama hilang? Nah, ya, nah, jadi gini ya. Terserah di mana pengen gini ya, mau dakwah. Oh, bagaimana nanti di sana? Siapa yang ngurus antum? Siapa? Ada Allah, alhamdulillah. Nah sekarang boleh. Karena kalau sudah bergantung dengan anugerah Allah. Tadi kan masih merasa si fulan dia punya ilmu. Ilmu inilah yang akan bisa membuat dia hebat hidup. Dia tidak tahu hidup ini tidak perlu hebat-hebat. Kalau ikan tidak punya hebat apa-apa, tapi Allah mau hidup dia di air. Apa yang terjadi? Orang ini berangkat ke India. Diizinkan sama Habib Ali. Habib Ali ini wali Allah. Habib Ali murid Habsyi yang ngarang Habsyi itu 100 tahun setelahnya lahir dia sudah tahu bahwa ada orang tinggal di tempat ini namanya seperti nama dan akan menyebarkan mahabbatul Rasul, cinta kepada Rasulullah ke seluruh dunia ini. Jadi setiap lewat tanah itu dia berdoa, kenapa ya ada orang nanti bakal lahir di sini. Itu Habib Ali bin Abdullah di sana kuburannya. Habib Ali bin Abdullah hanya orang ini berangkat. Sampailah di pasar, lihat pasar ramai. Biasa kan orang sana sebelah pasar pasti masjid. Lihat di sini, sebelah pasar pagi ada masjid raya. Sebelah masjid Nabawi pasti ada pasar Sain, pasar ini. Udah hukumnya dulu, supaya mereka dekat untuk ke masjid. Lihat ada pasar ramai orang. Kenapa ini orang ramai? Qadi di negeri ini meninggal dunia. Teman bapaknya tadi meninggal dunia. Teman bapaknya yang diharapkan untuk nyambut dia meninggal dulu. Itu tidak ada lagi yang dia kenal kecuali orang itu. Siapa? Syekh Al-Qadi meninggal. Iya, meninggal Syekh. Tapi untung Habib Ali sudah kasih dia signal sama Allah. Sudah ada hubungan sama yang punya dunia ini. Yang punya dunia ini sudah ada bersamanya. Untuk Habib Ali sudah ngasih jalan itu Allah yang diberikan anugerah Allah hidup bersama tidak punya apa-apa. Tidak ada yang dia kenal. Bingung ya. Engkau orang mana? Kenapa nih masih ribut tadi anaknya dari imam sholat jenazah 5 kali takbiran ini masih berdebat ini bagaimana? Mesti disolatkan lagi apa enggak? Engkau orang mana? Saya orang Hadrul. Nah pasti orang alim kamu ini dari Tarim. Tarim itu kota ilmu. Coba kau jelaskan, boleh kau jelaskan. Ini ada orang dari Hadrul. Mungkin dia bisa jelaskan. Langsung coba kau boleh dijelaskan. Hukumnya bagaimana? Oh, ini orang memang hafal semuanya.
Gampang dia jelaskan di kitab ini, langsung mereka alhamdulillah guru kita meninggal, Allah ganti langsung ganti yang baru. Wahai Syekh, maukah kau tinggal di sini? Bukan jadi tukang tulis lagi, tadi kan mau jadi tukang tulisnya ganti. Jangan kau pikirkan, tinggal kami semuanya yang tanggung hidup kamu. Kendaraan yang paling bagus kami akan berikan. Perempuan yang paling cantik pilih di kota ini supaya kau tinggal di sini. Itu dia. Bukan main itu. Itu dikasih. Bukan main. Berkat apa? Berkat mendorong Allah tadi. Dia bilang, belum dia ngomong, sudah pikirkan, jangan lama-lama mikir. Dia bilang, marhaban, saya terima apa yang kalian mau. Nangis dia ingat gurunya, berkat dia berpegang sama Allah. Bukan lagi jadi tukang tulis, akan tetapi langsung jadi qadhinya. Dia pengganti. Ini yang dimaksudkan guruku, supaya aku berpegang sama anugerah. Selamat orang kalau sudah hidup, tahu bahwa hidup ini bukan kekuatan dirinya atau hebat ilmunya. Dia pegang sama Allah terus, Allahnya yang dia pegang, yang punya dunia ini selamat hidupnya. Kalau pengen selamat, kita harus sudah mempunyai keyakinan yang benar bahwa kita ini hidup, kalau pakai akal nggak bisa hidup. Alhamdulillah Allah mau, sekarang kita bisa hidup. Dengan banyaknya rintangan hidup kita selamat. Kalau dipikir-pikir bisa mati kita. Masa yang kita lewati dari beban demi beban, perjalanan demi perjalanan, subhanallah sehat kita. Hidup kita. Nggak ada yang bisa mencelakai kita. Semuanya itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia belum melihat anugerah ini, siapa yang dia lihat di hidup? Ya Allah. Kita mau meninggal, mau kembali di akhirat nanti, kehidupan yang sangat menakutkan. Ada alam kubur, ada alam barzakh, ada sirat, ada di hadapan timbangan. Kalau kita belum tahu dengan yang namanya pemberian Allah, siapa yang menyelamatkan kita di sana? Dunia ini baru tempat yang paling kecilnya dalam menghadapi masalah. Jadi harus kita mempunyai keyakinan yang benar bahwa hidup ini harus bersama rahmat Allah. Kalau syaitan enggak, dia bilang aku yang paling hebat. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripadanya ya Allah. Kau ciptakan Adam dari tanah, aku dari api. Tapi lihat Nabi Sulaiman ketika mendapatkan hada min fadli rabbi. Ini adalah anugerah dari Tuhanku. Ashkur am akfur. Apakah aku bersyukur atas nikmat yang Allah berikan ini? Apakah aku kafir? Dia bilang ini semuanya anugerah dari Allah SWT. Nggak berani bilang anak, akulah, aku yang gara-gara aku. Sebabnya akulah. Semuanya mengatakan ini ujian dari Allah. Ini adalah anugerah Allah yang Allah berikan sampai aku bisa hidup ini. Semuanya ini pemberian dari Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Apakah aku bersyukur? Apakah aku lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, alamat orang ini sudah kenal sama Allah dan anugerah Allah. Mereka dengan adanya goncangan apapun mereka tetap kuat. Itulah sahibul kitab katakan apa? Dari setengah dari tanda bahwa seorang itu bersandar diri pada kekuatan amal usahanya. Dalam perjuangan apapun di dunia, tanda dia ini bukan bersandar sama rahmat Allah. Ini salah namanya sudah. Sandarannya aja sudah salah. Bagaimana? Yaitu berkurangnya pengharapan terhadap karunia Allah, hendak berharap sama karunia Allah. Ketika terjadi padanya sesuatu kesalahan atau dosa, ketika ada kesalahan atau dosa atau kekurangan, ketika sakit kita merasa tidak ada lagi rezeki saya. Kenapa saya udah tidak kerja lagi, badan saya sakit? Ada orang sakit, mungkin banyak. Ini Samarinda ada orang buta bisa kerja. Haji Salib tahu boleh ini. Buta bisa bisnis tahu dia duit ini berapa, duit ini berapa. Subhanallah. Tidak menutup. Ada orang tidak punya kekuatan apapun, tidak punya modal, dapat rezeki.
telepon. Iya, tidak ada modal. Orang bilang harus punya modal. Kenapa? Karena memang rezeki ini Allah. Kalau Allah sudah mau, nggak bisa manusia dapat dari segala tempat. Tapi orang ini kalau sudah tidak bersandar dengan anugerah Allah, baru badannya sakit sudah. Baru temannya memusuhinya, baru ini tertutup itu merasa tidak ada lagi rezeki di dunia ini. Ya Allah. Tertutup semuanya. Kenapa? Dilihat hatinya, tidak ada Allah. Di hatinya ini bersandar dengan kekuatan dirinya. Di hatinya bersandar dengan ilmunya. Ketika ilmunya tidak dipakai, ilmunya tidak ada harganya, apa? Akhirnya orang ini menganggap bahwa dia tidak akan bisa hidup lagi di dunia ini. Orang yang bersandar dengan usaha, ketika usahanya tutup, mereka merasa hidupnya tidak akan panjang, usahanya tidak ada lagi. Ada orang tambah umur tua, tambah lapang rezeki. Subhanallah, Allah baik benar. Orang ada yang umurnya tambah tua, tambah dia begini aja duduk di rumah bisa dapat rezeki. Allah tahu benar kemampuan hambanya ini. Subhanallah masih muda, kuat benar, dapat rezeki. Ada udah keliling sana sini, dapat rezekinya sedikit. Udah tua subhanallah, tidak melangkah ke depan rumah aja sudah dapat rezeki 100.000. Allah tahu apa kemampuan kita. Kasihnya berkah lagi rezeki itu. Nah 1.000 kayak 100.000, saya 100.000. Itu semuanya anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah kita merasa tidak ada jalan, namanya kita belum melihat anugerah. Orang yang berputus asa, orang yang melihat bahwasanya tidak ada jalan karena tidak ada usaha, baik itu usaha masuk surga atau usaha mendapatkan rezeki, menjauhkan bala, mencari jodoh dan lain-lainnya. Kalau kita sudah melihat diri kita ini tidak ada usaha atau ada kekurangan di dalam diri kita dan kita tidak akan mendapatkan rezeki dari itu, menunjukkan kita sudah bersandar sama kekuatan diri. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata apa? Ya sabab, ngomong sama sabab. Wahai sabab, sebabnya apa? Banyak sebabnya. Mencari duit sebab dapat rezeki. Tapi apakah rezeki itu dari mencari duit? Bukan. Dibilang apa? Ya sabab, la minka wala budda minka. Wahai sebab, bukan darimu, tapi harus bersamamu. Kita harus ada perjuangan, tapi rezeki bukan dari perjuangan ini. Berapa banyak yang tidak berjuang dapat rezeki. Nabi Isa lahir tanpa sebab. Allah mau menunjukkan bahwa sebab itu tidak harus ada. Cuma Allah samakan sebab itu. Tidak ada bapak lahir Nabi Isa. Allah mau menunjukkan bahwa lahirnya seorang bayi ini dengan kekuatan Allah, bukan dengan sabab. Wahai sabab, bukan darimu, Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, tapi harus bersama. Harus kita punya sebab. Tapi jangan sampai ada di hati kita. Kalau sudah sebab ini jadi ada di hati kita, akhirnya kita lupa sama anugerah Allah. Padahal hidup ini orang kalau sudah tahu hidup ini pemberian, banyak minta ya. Doanya 100%, bukan lagi 10%, 100% berdoa karena dia tahu doa inilah adalah satu jalan untuk mendapatkan anugerah. Dan ikhtiar atau sebab tadi, menjalankan sebab juga bagian daripada untuk mendapatkan rahmat Allah atau anugerah dari Allah Jalla Jalaluhu. Mudah-mudahan dengan satu kata mutiara yang dilantunkan oleh Imam Ahmad yang barusan kita dengar tadi, bahwa setengah dari tanda bahwa seorang itu sudah tidak bersandar diri lagi dan dengan Allah, bahkan tetapi dia sudah bersandar kepada sesuatu selain Allah, yaitu usahanya atau kekuatan dirinya, berkurangnya pengharapan, hilang harapan dia. Tidak usahkan hilang, berkurang saja sudah tanda. Kalau sudah hidup kita ini tidak punya harapan besar untuk mendapatkan anugerah, mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan keselamatan dari Allah untuk kehidupan kita ini, untuk rumah tangga kita, berkurang kita. Kurang ini rahmat, tidak bisa lagi kita. Kalau sudah ada rasa berkurang ini, turunnya rahmat, anugerah itu untuk kehidupan, tanda kita sudah bersandar. Kenapa berkurang? Karena aku tidak kuat lagi, karena begini. Hidup ini pemberian Allah. Kalau Allah sudah memberikan, maka tidak pandang bulu lagi. Walaupun tidak ada sabab pun Allah bisa beri
berikan. Mari kita bangkit dan bangun, karena setiap hari ada pemberian yang baru. Kullu yaumin huwa fi syan. Setiap hari ada yang baru dari Allah. Dan Allah setiap hari melakukan sesuatu. Allah sibuk. Setiap harinya Allah sibuk menciptakan satu ciptaan demi ciptaan untuk hambanya ini. Kullu yaumin huwa fi syan. Man ghafara qadru rabbi ya Umar an-Abidah. Habib Ali Hafid mengatakan, wahai Umar muridku, tidak pernah terputus ini rahmat. Jangan kau putuskan, tidak pernah putus. Setiap hari ada yang baru. Kenapa kau tidak ambil nasib? Kenapa kau tidak ambil anugerah? Setiap hari ada yang turun. Setiap hari ada pemberian yang baru dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hatimu tidak bisa membuka melihat pemberian itu? Setiap hari ada yang baru, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bangun. Hati kita jangan tidur terus. Kalau hati kita tidur dengan kekuatan dunia, mimpi dunia, khayalan dunia, tidak bisa melihat kekuatan Allah. Tapi kalau sudah hati kita sudah melek bahwa dunia ini punyanya Allah, dunia ini ada yang memilikinya, dunia ini yang memilikinya adalah Zat yang maha kuat, maha segala-galanya. Tidak ada satu pun ketunggalan Allah yang memang benar-benar mengatur dunia ini. Tidak ada satu gerakan pun bergerak kecuali Dia telah memberikan satu takdir dan keinginannya. Raja ini punya keinginan, tidak ada raja yang tidak punya keinginan. Kalau ada wali kota atau gubernur, dia tidak ngatur, namanya tidak ada wali kota di tempat tersebut, kenapa tidak ngatur? Sifatnya yang memimpin ini pasti ngatur. Allah punya aturan untuk kehidupan. Allah ngatur bala, rezeki, maut, jodoh, dan itu hukum iman kita. Kita harus percaya bahwa ada bala, rezeki, maut, jodoh itu dari Allah. Kalau sudah hati kita ini benar-benar sudah tertancap makna anugerah Allah, tertancap la ilaha, bertuhan kita memang sama Allah. Keyakinan kita sudah benar bahwa hidup kita ini bergantung dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang percaya sudah sama Allah. Ini orang sudah namanya sudah percaya sama Allah. Walau yalbisu, dan tidak mencampur adukkan kepercayaan keyakinannya ini dengan kemusyrikan. Ad-dulum di sini adalah menduakan Allah, bersandar selain Allah. Nah,